Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan Ausyatani dengan NIM 200320127. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Yang dimana budaya risiko ini dapat diartikan adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berekspresi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Baik, kemudian ada tahapan pengembangan budaya risiko, yang dimana budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi. Tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarkan kebijakan dan prosedur risiko keseluruhan jenjang organisasi. Yang kedua ada menyusun manual kode etik. Yang ketiga ada merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian ada tahapan selanjutnya dari pengembangan budaya risiko adalah menjadi manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen, kemudian menerapkan sanksi bagi pelaksanaan atau mengambil risiko, kemudian ada memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Kemudian ada menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Kemudian ada pula memasukkan penilaian kinerja pengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Nah, dan kemudian ada kunci sukses sebuah organisasi itu adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi, yang dimana manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang diselingi dan mengawasi mereka sebagai mengambil keputusan di tingkat transaksi mereka yang akan melaksanakan pekerjaan mereka dengan semakin baik apabila didukung oleh budaya organisasi, sistem, struktur, dan lain-lain yang juga harus baik. Dan ada pula langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya, yaitu komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Kemudian ada perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Kemudian ada knowledge sharing, kemudian ada kesinambungan dan konsistensi, dan ada pun yang terakhir adalah ketepatan mode pengembangan manajemen risiko. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah manajemen perubahan, yang dimana manajemen perubahan ini adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi, yang dimana tujuannya adalah ada tiga tujuan di sini. Yang pertama adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang terakhir adalah untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi yang modern. Kemudian di manajemen perubahan ini ada 3 tipe perubahan yang bisa kita jabarkan di sini, yang dimana yang pertama adalah perubahan rutin. Perubahan rutin ini telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kemudian ada perubahan peningkatan. Perubahan peningkatan ialah yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Kemudian ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Kemudian ada komponen manajemen perubahan, yang dimana secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan ini. Antara lain yaitu tujuan perubahan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, dan target audiens yang pasti. Kemudian ada tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi.
yang dalam sebuah organisasi ini dapat beberapa tingkatan manajemen, di antaranya adalah yang pertama itu adalah perubahan individu, yang artinya tingkat ini adalah yang paling dasar di sebuah proses change management. Yang kedua ada perubahan organisasi, yang dimana manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change manager ini berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Yang ketiga adalah perubahan kemampuan organisasi, yang dimana pada tingkat ini, change manajemen ini berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change manajemen ini di sini bisa lebih kompleks mencakup segala aspek organisasi. Dan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama ada setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam mencapai visi misi dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi ini siap menghadapi ketidakpastian. Daya tahan organisasi terhadap risiko akan bergantung pada bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap ekspos risiko yang mungkin dihadapi. Yang kedua adalah kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya risiko, di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis risiko, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya yang dalam setiap proses bisnis organisasi. Yang terakhir yaitu untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen, pimpinan, dan unit internal auditor. Langkah-langkah yang penting yang harus diperhatikan dalam rumusan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.